Di kota Mataram yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah tiga bersaudari dengan imajinasi yang melambung tinggi. Haura, si sulung yang bijaksana dan suka membaca. Mazea, si tengah, yang artistik dan penuh petualangan. Dan Nadine, si bungsu yang ceria dan selalu ingin tahu. Suatu sore yang cerah, saat mereka bermain di taman belakang rumah, Nadine menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkubur di bawah pohon mangga. Kak, lihat apa yang kutemukan, seru Nadine sambil membersihkan tanah dari kotak itu. Haura dan Mazea mendekat. Kotak itu diukir dengan simbol-simbol aneh. Dan di tengahnya terdapat sebuah kunci berbentuk kupu-kupu. Wah, ini pasti harta karun. Mazea berseru bersemangat. Haura mencoba membuka kotak itu, tapi terkunci rapat. Sepertinya kita butuh kunci yang unik. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, seekor kunang-kunang dengan sayap berkilauan terbang mendekat. Kunang-kunang itu bukan kunang-kunang biasa. Ia memancarkan cahaya keemasan. Dan di tubuhnya terdapat ukiran kupu-kupu yang persis sama dengan kunci di kotak. Kunang-kunang itu hinggap di tangan Nadine dan secara ajaib, ukiran kupu-kupu di tubuhnya terlepas, berubah menjadi kunci sungguhan. Dengan hati-hati, Haura memasukkan kunci kupu-kupu itu ke dalam kotak. Klik, kotak itu terbuka. Dan dari dalamnya memancar cahaya perak yang menyilaukan. Perlahan, cahaya itu membentuk sebuah pusaran. Dan dari pusaran itu terdengar bisikan melodi yang merdu, seolah memanggil mereka. Apa ini? Tanya Nadine. Matanya membulat. Sepertinya ini bukan sembarang kotak, kata Haura sambil memegang tangan kedua adiknya. Ini seperti pintu menuju tempat lain. Tanpa ragu, Mazea melangkah maju. Penasaran, Haura dan Nadine mengikutinya. Mereka melangkah masuk ke dalam pusaran cahaya. Sekejap, semua menjadi gelap. Lalu saat mata mereka terbuka, mereka sudah berada di sebuah tempat yang sangat menakjubkan. Mereka berdiri di sebuah padang rumput yang ditumbuhi bunga-bunga raksasa berwarna pelangi. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan daun-daun berkilauan seperti permata. Di kejauhan, air terjun kristal mengalirkan gemericik suara yang menenangkan. Makhluk-makhluk kecil bersayap beterbangan, memancarkan cahaya lembut. Kita di mana ini? Bisik Nadine takjub. Ini pasti negeri peri. Seru Mazea. Matanya berbinar-binar. Lihat, Kak Haura, ada peri. Benar saja. beberapa peri kecil dengan sayap transparan menghampiri mereka. Salah satu peri yang memakai mahkota bunga terbang mendekat. Selamat datang, para saudari dari dunia manusia. Aku Lira, Ratu Peri Bunga. Kami telah menantikan kedatangan kalian. Haura dengan sopan bertanya. Maaf, Ratu Lira, tapi mengapa kami ada di sini? Kami tidak tahu bagaimana caranya pulang. Ratu Lira tersenyum lembut. Negeri kami sedang dalam bahaya. Cahaya bintang-bintang kami yang menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan mulai meredup. Hanya 3 permata harapan yang bisa mengembalikan cahayanya. Dan permata itu tersembunyi di 3 tempat berbeda di negeri ini. Legenda mengatakan 3 saudari dari dunia lain akan datang untuk membantu kami. Haura, Mazea, dan Nadine saling berpandangan. Petualangan. Mereka tidak bisa menolak. Kami akan membantu. Seru Mazea penuh semangat. Nadine mengangguk setuju. Haura tersenyum. Baiklah, kami akan membantu kalian. Ratu Lira memberikan mereka peta kuno dan 3 kalung berbentuk bunga yang masing-masing memancarkan warna berbeda. Biru untuk Haura, kuning untuk Mazea, dan merah untuk Nadine. Kalung ini akan melindungi kalian dan menuntun kalian pada permata. Ikuti cahaya kalung kalian. Perjalanan pertama membawa mereka ke hutan
lautan cahaya rembulan. Pohon-pohon di sana bersinar redup seperti kunang-kunang. Dan udaranya dipenuhi melodi lembut. Kalung biru, Haura berkedip-kedip, menuntun mereka ke sebuah gua yang gelap. Aku agak takut, bisik Nadine, memegang tangan Mazea. Jangan khawatir, ada aku dan Kak Haura, kata Mazea menenangkan. Di dalam gua, mereka disambut oleh seekor naga batu yang tampak sedih. Aku adalah penjaga permata, keberanian, kata naga itu dengan suara bergemuruh. Untuk mendapatkannya, kalian harus menunjukkan keberanian sejati. Haura teringat akan sebuah kisah tentang naga yang menyukai teka-teki. Apakah kau menyukai teka-teki? Naga batu, naga itu mengangguk. Tergantung teka-tekinya. Haura pun melontarkan teka-teki yang paling sulit yang pernah ia baca dari buku-bukunya. Naga itu terkejut dengan kecerdasan Haura. Setelah Haura berhasil menjawab semua teka-teki, naga itu tersenyum dan membuka mulutnya, menampakkan sebuah permata biru berkilauan. Kecerdasanmu adalah keberanian yang sejati. Dengan hati gembira, mereka melanjutkan perjalanan. Tujuan kedua adalah lembah pelangi terbang. Di sana, pulau-pulau kecil melayang di udara, dihubungkan oleh jembatan akar yang berayun. Kalung kuning Mazea berkedip-kedip, membawa mereka ke sebuah pulau yang paling tinggi. Di pulau itu, mereka bertemu dengan seekor griffin bersayap pelangi. Griffin itu adalah penjaga permata kreativitas. Untuk mendapatkan permata ini, suara Griffin terdengar anggun. Kalian harus menciptakan sesuatu yang indah dan tulus. Mazea, dengan semangat seniman, mengeluarkan buku sketsa dan pensil warnanya. Ia mulai menggambar pemandangan lembah pelangi dengan detail yang menakjubkan. Bunga-bunga yang bersinar, peri-peri yang menari, dan tentu saja Haura dan Nadine yang tersenyum. Gambar itu begitu hidup dan penuh warna, membuat Griffin terkesima. Ini adalah keindahan yang tulus, seru Griffin. Dari bulu di dadanya muncul permata kuning yang bercahaya. Kreativitasmu telah berbicara. Mereka kini memiliki 2 permata. Perjalanan terakhir membawa mereka ke danau cermin bintang. Air danau itu memantulkan cahaya bintang-bintang di langit dengan sempurna. Kalung merah Nadine bersinar paling terang, menuntun mereka ke tengah danau. Di sana, mereka bertemu dengan seekor putri duyung bersisik perak. Putri duyung itu adalah penjaga permata kasih sayang. Untuk mendapatkan permata ini, kata Putri Duyung dengan suara merdu, kalian harus menunjukkan ikatan persaudaraan yang tak terpatahkan. Tiba-tiba, danau cermin bintang mulai bergejolak. Ombak-ombak besar menghantam, mengancam untuk memisahkan mereka. Nadine ketakutan. Haura dan Mazea segera memeluk Nadine, melindungi adiknya. Kita tidak akan terpisah, seru Haura. Kita akan selalu bersama, tambah Mazea. Ketiga saudari itu berpegangan tangan erat, menunjukkan kekuatan ikatan mereka. Putri Duyung tersenyum haru. Dari kerang mutiaranya muncul permata merah yang berkedip-kedip lembut. Kasih sayang kalian adalah kekuatan terbesar. Dengan 3 permata di tangan, Haura, Mazea, dan Nadine kembali ke istana Ratu Lira. Ratu Lira menyambut mereka dengan gembira. Ia menempatkan ketiga permata itu di sebuah altar kuno. Seketika, permata-permata itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Menyebar ke seluruh negeri peri. Cahaya bintang-bintang yang meredup kembali bersinar terang. Lebih indah dari sebelumnya. Seluruh negeri dipenuhi sorak-sorai kebahagiaan. Kalian telah menyelamatkan negeri peri, kata Ratu Lira dengan penuh rasa terima kasih. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian. Haura, Mazea, dan Nadine
merasa sangat bahagia melihat kegembiraan para peri. Tiba-tiba, pusaran cahaya perak muncul kembali di hadapan mereka. Sudah waktunya kalian kembali ke dunia kalian, kata Ratu Laira. Namun, jangan khawatir. Pintu ini akan selalu terbuka untuk kalian. Aura, Mazea, dan Nadine mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu Lira dan para peri. Mereka melangkah kembali ke dalam pusaran cahaya. Dan dalam sekejap mata, mereka kembali berada di taman belakang rumah mereka di Mataram, tepat di samping kotak kayu tua yang kini tertutup. Kotak itu sudah tidak memancarkan cahaya, dan kunci kupu-kupu telah kembali menyatu dengan kunang-kunang yang terbang menjauh. Namun, di leher mereka, 3 kalung bunga masih melingkar, memancarkan warna biru, kuning, dan merah. Sebagai bukti petualangan luar biasa mereka di negeri peri, sejak hari itu, Haura, Mazea, dan Nadine selalu berbagi cerita tentang petualangan mereka. Dan sesekali, mereka memandangi kalung mereka, tersenyum. Tahu bahwa di suatu tempat, negeri peri selalu menunggu kedatangan mereka kembali.